Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NIM 211221071 kelas BKI 4B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai matkul yaitu bimbingan konseling karir. Nah, bimbingan konseling karir sendiri adalah suatu proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang diri pribadi dan gambaran tentang dunia kerja di luar dirinya, sehingga mampu mempertemukan gambaran diri tersebut dengan dunia kerja itu sendiri untuk pada akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan dan memasukinya dan membina karir dalam bidang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip bimbingan dan karir. Menurut Soekardi tahun 1993, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan bimbingan karir sebagai berikut, yaitu pekerjaan itu dipilih dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian, pemilihan jabatan bermula ketika kita pertama kali sadar bahwa suatu pekerjaan dapat menolong memenuhi kebutuhan kita. Informasi mengenai diri sendiri berpengaruh terhadap pemilihan jabatan, karena informasi itu membantu kita menyadari apa yang kita inginkan dan membantu di dalam antisipasi apakah kita akan berhasil. Kemudian, informasi mengenai jabatan akan membantu dalam pemilihan jabatan, karena informasi tersebut membantu kita dalam menentukan apakah pekerjaan itu dapat memenuhi kita. Kebutuhan-kebutuhan dapat dialami secara jelas atau hanya dirasakan secara samar-samar. Yang keduanya ini berpengaruh di dalam kebutuhan pemilihan jabatan. Pemilihan jabatan selalu dapat berubah apabila kita yakin bahwa perubahan itu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Setiap individu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. Setiap jabatan memerlukan pola khas daripada kemampuannya. Minat dan sifat kepribadian, membuat pilihan dan penyesuaian jabatan merupakan suatu proses yang kontinu. Di sini, kontinu merupakan proses pilihan dan pengembangan vokasional mengikuti 5 tahap, meliputi pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pembinaan, dan kemunduran. Materi selanjutnya yaitu ada konsep bimbingan dan konseling karir. Di sini, konsep bimbingan ini menekankan pada pendekatan komprehensif, yakni mengelola karir selama seumur hidup. Orientasi profesional dan bimbingan karir merupakan suatu sistem yang terorganisir dari pekerjaan sosial dan profesional pada penyediaan bantuan individu untuk seluruh waktu pembangunan karirnya. Dalam pilihan bebas dari arah dan orientasi, pendidikan dan kegiatan profesional dengan tujuan mencapai identitas profesional sesuai dengan sifat-sifat pribadi dan permintaan pasar tenaga kerja untuk pekerjaan tertentu. Kemudian, konsep bimbingan dan konseling karir ini mencakup pilihan awal sekolah dan profesi, dan termasuk pencocokan peran profesional dan pribadi, pekerjaan individu dan rekreasi, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling karir harus dapat yang pertama yaitu ada melatih individu untuk merencanakan pendidikan dan pelatihan dan kerja. Kemudian yang kedua ada memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan dalam memotivasi individu untuk mengambil tanggung jawab untuk pendidikan dan pekerjaan mereka sendiri. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada perusahaan dan organisasi dalam memotivasi karyawan mereka untuk pendidikan lebih lanjut, pengembangan profesional fleksibel, manajemen karir, pelatihan dan menemukan posisi pekerjaan yang memadai, promosi serta sebagai profesional. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu ada kontribusi bagi pengembangan ekonomi lokal, regional dan nasional melalui pengembangan tenaga kerja. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan karir itu seberapa sih? Nah, di sini pentingnya pendidikan bimbingan dan karir yaitu sangat diperlukan karena sebagai penunjang kemampuan dalam perencanaan karir yang akan ditempuh di kemudian hari. Bimbingan karir itu membantu dalam memahami serta mengenal kemampuan dan ketertarikan siswa dalam suatu bidang, sehingga dengan pentingnya bimbingan karir tersebut, siswa dapat mengikuti bimbingan karir. Siswa diharapkan telah memiliki pandangan akan melanjutkan studi atau langsung terjun ke dunia pekerjaan.
Akan tetapi, saat ini layanan bimbingan konseling yang diterima oleh siswa kurang optimal, termasuk dengan bimbingan karir dengan alasan tidak adanya jam reguler bimbingan konseling. Nah, kemudian yang terakhir di sini yaitu ada tujuan bimbingan karir. Bimbingan karir berisikan bahwa tujuan atau sarana yang khas untuk bimbingan karir yaitu di sini ada 6. Yang pertama, meningkatkan pemahaman diri siswa. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja. Yang ketiga, membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha mempersiapkan diri bagi suatu jabatan. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan termasuk jabatan. Kemudian yang kelima ada meningkatkan kemampuan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan keputusan itu. Kemudian dan yang keenam yaitu menopang kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berprasangka yang semuanya dibutuhkan dalam memangku suatu jabatan. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.